Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan fitur ransomware protection pada Windows 10. Sebelumnya, apa sih ransomware itu sendiri? Nah, ransomware adalah jenis malware tertentu yang menuntut tebusan finansial dari korban dengan cara mengancam akan mempublikasikan atau menghapus atau menahan akses ke data pribadi yang penting. Nah, di sini korban dari virus malware atau ransomware ini diancam akan dipublikasikan datanya ketika tidak mau membayar dengan jumlah tebusan tertentu. Nah, selanjutnya itu jenis ransomware. Ransomware memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu crypto ransomware, locker ransomware, spyware, dan doxware. Yang pertama yaitu crypto ransomware. Ransomware khusus ini merayapi melalui komputer atau jaringan, secara khusus mencari data yang menurutnya mungkin penting. Nah, setelah data itu dicari dan didapatkan, data akan dikunci atau diambil oleh yang mempunyai virus ransomware. Nah, nantinya korban akan diancam datanya akan disebar atau tidak bisa mengakses data itu lagi jika tidak membayar tebusan tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada locker ransomware. Locker ransomware tidak membeda-bedakan apa yang dikuncinya. Setelah memasuki komputer korban, semua data akan dikunci. Nah, pada locker ransomware ini, ketika semua data dikunci, otomatis korban tidak bisa mengakses semua datanya. Jadi, mau tidak mau, ketika korban ingin mengakses data itu, korban harus membayar tebusan tertentu kepada pemilik ransomware ini. Kemudian selanjutnya ada spyware. Spyware ini seperti locker ransomware. Spyware kerap kali ada kan membatasi semua akses ke komputer dan data Anda. Nah, ini mirip-mirip seperti locker ransomware. Kemudian yang terakhir ada doxware. Dia mengancam untuk mempublikasikan informasi sensitif seperti merusak foto atau video, informasi identifikasi pribadi, atau data keuangan secara publik di internet jika tebusan tidak dibayarkan. Nah, ini biasanya akan menghancurkan bisnis-bisnis kecil atau bisnis besar pun bisa hancur ketika korban tidak mau membayar tebusan tertentu dan data pribadinya dipublikasi ke internet. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan mengenai apa itu ransomware. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan atau mengaktifkan fitur ransomware protection pada Windows 10. Nah, untuk mengaktifkan fitur ransomware protection pada Windows 10, kita pertama-tama masuk ke menu settings terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke menu setting, kita pilih pilihan Update and Security. Selanjutnya kita masuk ke Windows Security, kemudian kita masuk Virus and Threat Protection. Nah, pada Virus Threat and Protection ini kita ada pilihan paling bawah sendiri yaitu Ransomware Protection. Nah, untuk mengaktifkannya kita klik Manage Ransomware Protection. Nah, sebelumnya pada Windows 10 ini untuk mengaktifkan ransomware protection, kita harus mengaktifkannya secara individu. Jadi pada sistem bawaan fitur ini tidak diaktifkan secara otomatis. Nah, untuk mengaktif dalam fitur ini ada dua protection, yaitu yang pertama control folder access, yaitu kita bisa mengontrol folder yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengontrol folder tersebut. Nah, untuk mengaktifkannya tinggal kita klik pada bagian on off ini. Nah, setelah
bagian ini on, maka fitur ini sudah aktif. Nah, untuk yang kedua yaitu ransomware data recovery. Pada ransomware data recovery, kita menggunakan fitur Microsoft OneDrive untuk backup data-data yang ingin kita masukkan atau yang nantinya ingin kita recovery ketika ada suatu masalah. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini kita klik Setup OneDrive. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu kita memiliki akun OneDrive yang sudah kita daftarkan. Atau kita sudah mendaftar akun pada Microsoft OneDrive. Nah, klik masuk. Gmail.com. Nah, klik. Nah, silahkan tunggu. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password dari akun Microsoft OneDrive kita. Kemudian lanjut saja, kita klik masuk. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat directory folder dari akun atau dari OneDrive, Microsoft OneDrive kita. Kita bisa menggunakan folder memilih folder baru, atau kita menggunakan folder yang sudah ditentukan atau folder bawaan secara default. Di sini kita menggunakan folder milih direkturnya secara default. Nah, pada bagian terakhir kita akan ditawari fitur yang premium, namun untuk kali ini cukup yang free saja. Nah, dan kita selesaikan. Nah, kemudian pada bagian terakhir kita klik open my OneDrive folder. Nah, disinilah folder-folder yang bisa kita recovery. Kita masukkan ke OneDrive. Kemudian ketika nantinya folder itu rusak, bisa kita recovery dari akun Microsoft OneDrive kita. Nah, untuk masukkan folder ke Microsoft OneDrive, caranya cukup mudah, yaitu kita pilih folder yang ingin kita masukkan ke dalam OneDrive. Misalnya folder ini, tinggal kita klik kanan, kemudian klik Move to OneDrive. Nah, akan langsung kita bisa melihat folder sudah masuk ke dalam Microsoft OneDrive. Jadi suatu saat ketika folder ini rusak, bisa kita recovery dari akun Microsoft OneDrive kita. Demikian itu saja penjelasan tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur ransomware protection pada Windows. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.